Bapak, kita diharuskan atau wajib, ini masuk wajib ya. Mabit di Musdalifah masuk wajib. Di Mina masuk wajib. Nah, di sini kita semuanya diwajibkan untuk bermalam di Mina, dan di mana di Mina di sini Ibu Bapak, kita sekarang masih berada di luar perbatasan Mina ya. Perbatasan Mina itu ada di depan. Baik, kita sekarang lewat monorail kereta api. Nah, ini jalur stasiun kereta api ini di depan. Dibuka 1 tahun 1 kali untuk jamaah haji. Bapak, kita tengok di depan ada perbatasan. Ini adalah perbatasan Mina. Mulai dari sinilah perbatasan Mina, dan kita di depan akan melambatkan bus yang dimana kami akan menunjukkan salah satu tempat bersejarah di depan. Ini stasiun yang berada di Mina ya. Stasiun tersebut dibuka hanya 1 tahun 1 kali, tapi perawatannya subhanallah tiap hari Bu Bapak. Petugas-petugas di sini banyak ya. Walaupun hanya dibuka 1 tahun 1 kali, ini ada petugas juga sedang membereskan dan semuanya ada. Ibu Bapak, kita akan tunjukkan salah satu tempat bersejarah ya yang berada di alam mimpi, tidak tahu nantinya. Kita tengok sebelah kiri depan di kaki gunung ada sebuah menara. Nampak menara Kuba? Sebelah kiri nampak? Ya. Nampak ya, itu tempat di mana Nabi Allah Ibrahim menyembelih sang putranya Nabi Allah Ismail. Betul. Nampak ya, Kuba kecil ya? Iya. Nampak semua. Dan di situlah ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sang putranya, yang di mana tertulis jelas di ayat suci Al-Quran surat As-Saffat ayat ke-102. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbaruka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibu Bapak, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih sang putra, yang dimana Nabi Allah Ibrahim ini sudah lama menunggu keturunannya, sudah lama mengidam-idamkan keturunannya. Tapi ketika itu Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Nabi Allah Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Allah Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Baik, Ibu Bapak, kita tengok dulu. Ya, saya barusan diskusi sama Pak supirnya supaya kita berhenti. Cek. Ibu Bapak, ini kemarin yang sudah kita lewati ya. Kemarin kita sudah lewat sini ya. Ini namanya apa? Mina. Di sebelah kiri rumah sakit dibuka 1 tahun 1 kali. Ada Masjid Hef, 70 para nabi, 70.000 para nabi pernah sholat di situ. Dan itu tempat Jamarot di sebelah kiri ya, Jumratul Ula, Wusta Aqabah. Dan jamaah haji VIP yang bayarnya 300 juta, 400 juta, 200 juta, bedanya di mana? Di bawah gedung coklat. Kalau gedung coklat itu untuk tamu raja. Tamu raja. Ya. Nah, jadi Bu Bapak, kita perhatikan lagi sebelah kanan.
ada terowongan Mina, nampak? Iya, 2. Ada 2 terowongan, yang dimana terowongan tersebut tragedi pada tahun 90-an, yang banyak meninggal dunia. Iya. Nah, ini terowongannya kan ada yang kecil dan besar diameternya, lubangnya. Nah, diameter yang kecil itulah yang dimana tragedi Mina terjadi pada tahun 90-an, jamaah haji yang banyak meninggal dunia di dalam terowongan tersebut, ya. Nah, kok bisa Mas Ustan banyak jamaah yang meninggal dunia di dalam terowongan? Baik Ibu Bapak, kita contohkan dulu sebelah depan. Ini kita melewati terowongan. Dulu pada tahun 90-an tersebut tidak ada sirkulasi udara. Ini sirkulasi udara nih. Gentong itu yang tong, yang besar ada kipasnya, itu adalah sirkulasi udara. Dan tidak ada lampu pada waktu itu, tidak ada pintu darurat, ya. Kebetulan pada waktu itu jamaah haji semuanya melakukan jumroh di waktu yang afdol. Kapan waktu afdol? Waktu afdol jumroh itu setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur itu waktu afdol. Di siang hari sampai selesai asar sebelum maghrib. Di situ jamaah semuanya bergerak dari sini, dari Asia, termasuk dari Indonesia. Karena apa? Karena jamaah haji reguler Indonesia ada di sebelah kanan. Ya, tendanya ada di bawah sini. Nih di bawah sini Ibu Bapak. Di bawah. Nah, itu ke bawah sana ya. Sampai ke bawah sana itu jamaah ke Indonesia. Jarak tempat jumroh ke tenda haji Indonesia yang reguler itu bisa 5 kilo sekali berangkat. TP 10 kilo. Itu jalan kaki Ibu Bapak. Ya, itu jalan kaki. Nah, di waktu itu jamaah haji pada tahun 90-an di sini tidak diatur. Yang mau jumroh sekarang silahkan, yang mau jumroh nanti silahkan. Tapi kalau sekarang sudah diatur. Kalau dulu tidak diatur. Jadi jamaah tersebut selesai sholat duhur semuanya bergerak. Nah, ketika sampai di tengah ada jamaah dari Timur Tengah yang selesai melakukan jumpalah di tengah. Yang di belakang terus merangsek. Yang di tengah tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Yang di belakang itu terus masuk. Akhirnya yang di tengah tersebut kekurangan oksigen. Akhirnya banyak yang meninggal dunia. Ya Ibu Bapak ya. Jadi itu tragedi ketika tahun 90. Tapi kalau sekarang kita haji reguler itu melewati terowongan Mina, itu ada eskalatornya sekarang. Setiap jarak 200 meter ada eskalator. Eskalator jalan seperti kayak di bandara Singapura tuh. Ya, Malaysia ada ya? Ada. Ya, ada eskalator yang berjalan. Nanti 200 meter lagi ada lagi jalan. Ya, walaupun jaraknya cuma 50 meter itu bisa menghemat tenaga jemaah. Ya, setiap 200 meter itu pasti ada eskalatornya. Dan sekarang sudah ada sirkulasi udara, pintu darurat sudah dibuka semuanya. Insya Allah lebih nyaman.